Shalom, selamat pagi dan salam sehat buat kita semua. Firman Tuhan pada hari ini di hari yang ke-165 tanggal 14 Juni tahun 2025 diambil dari Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 15 dengan perikop badai di laut. Dengan nats adalah sebagai berikut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Itulah firman Tuhan hari ini. Dan kita tetap mengingat pedoman kita dalam bulan Juni adalah transformasi spiritual dari hidup lama yang penuh dosa menjadi hidup baru bersama dengan Yesus Kristus. Menerima anugerah dan berkat dari Tuhan. Sehingga kita wajib menjadi saluran berkat bagi setiap orang dan siapapun yang berhubungan dengan kita. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini, yaitu badai melanda kapal yang ditumpangi oleh Paulus dan kawan-kawan. Apa latar belakang daripada Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 15? Mari kita lihat. Dalam ayat ini terjadi dalam konteks perjalanan Paulus menuju Roma, untuk diadili, di mana ia berlayar bersama beberapa orang lainnya. Pada saat itu, sebuah badai yang kuat menghadang mereka. Jadi badai menghadang mereka di tengah lautan. Ayat tersebut menggambarkan bagaimana kapal tersebut yang mereka tumpangi tidak dapat dikendalikan. Artinya hanyut dibawa oleh angin badai. Lepas kontrol. Paulus dan kawan-kawan tidak bisa mengendalikan kapal dan sudah terbawa oleh arus kemana dia pergi. Dalam pasal ini kita melihat berbagai tantangan yang dihadapi Paulus dan para penumpang lainnya ketika mereka berlayar. Jadi jelas di sini bahwa kapal tidak boleh berlayar menuju tujuan karena sudah dihadang oleh angin ribut. Apa yang mau kita lihat dari peristiwa ini? Ini mengingatkan kita akan kekuatan Tuhan dalam situasi yang tidak pasti dan bagaimana iman kita dapat menjawab masalah yang dihadapi pada saat menghadapi badai kehidupan. Disinilah dipertaruhkan iman kita. Dengan ada badai tersebut, seolah-olah kita ditinggalkan oleh Allah. Padahal dalam badai itulah
Allah berada. Sekarang bagaimana paradigma kita, kerangka berpikir kita menghadapi badai tersebut? Karena apa yang terjadi itu adalah ciptaan Tuhan dan atas kontrol dari Tuhan. Hal-hal yang tidak bisa dikontrol oleh manusia, tapi Tuhan tetap mengontrolnya. Kalau memang Tuhan bisa mengontrol, tentu kita harus mengembalikan kepada Dia. Bagaimana caranya? Pasrah dan berserah. Dan kalau kita lihat dalam Mazmur pasal 46 ya, ayat 2, bahwa dalam situasi sulit ya, kita tetap mengandalkan Tuhan. Sehingga kita tidak perlu takut apapun terjadi. Karena dengan pertolongan dan bantuan daripada Tuhan, kita bisa menghadapi masalah-masalah yang kita hadapi. Nah, kemudian kalau kita lihat di dalam Mazmur pasal 50 ayat 15 dikatakan, "Berserulah kepadaku di waktu kesesakan. Aku akan membebaskan kamu dan kamu akan memuji aku." Inilah yang dilakukan oleh Paulus ya, dalam latar belakang terjadinya masalah badai yang dihadapi mereka di tengah laut. Paulus tetap berharap kepada Tuhan agar Tuhan bisa memberikan terbaik. Dan akhirnya Paulus mendapat jawaban melalui malaikat bahwa mereka akan selamat semuanya. Dan itu disampaikan oleh Paulus kepada teman-temannya yang sama-sama berlayar dalam kapal tersebut. Jadi pasrah dan berserah kepada Tuhan dalam situasi apapun, sesulit apapun. Seolah kita sudah merasa tidak mampu atau putus asa, ya, tidak ada jalan keluar. Bagaimana jalan keluar di tengah laut? Diombang-ombangnya tidak ada jalan keluar. Tetapi dalam badai itu adalah Allah hadir. Allah pasti tahu. Maka kita berserah, Tuhan akan membantu persoalan kita. Nah, sekarang apa tujuan daripada Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 15 ini? Apa sih tujuannya? Bahwa dengan adanya badai tersebut yang tidak bisa dikendalikan dan mewajibkan kita pasrah kepada Tuhan. Tujuannya adalah untuk menggambarkan situasi kritis yang dihadapi Paulus dan penumpang lainnya saat mereka terjebak dalam badai di tengah laut. Ini menunjukkan pergeseran dari usaha manusia untuk mengontrol situasi menjadi penyerahan terhadap keadaan yang lebih besar. Jadi dalam situasi tersebut, maka tujuan utamanya adalah adanya pergeseran dari lepas kontrol kita, unkontrol kita, dan menjadi tanggung jawab dan kontrol daripada Tuhan. Di sini dikatakan menyerahkan sepenuhnya, pasrah dan berserah. Itulah tujuan daripada perikop ini. Apabila terjadi dalam situasi yang tidak bisa kita kendalikan dengan berbagai macam masalah, bukan mengambil jalan pintas atau putus asa atau mencari usaha lain ya dengan cara yang kurang disetujui oleh Tuhan atau mencoba kekuatan dunia. Itu tidak akan berlaku. Jadi pada saat kita menghadapi situasi yang sulit, yang lepas kontrol kita, harus bergeser kepada pengawasan daripada Tuhan. Disinilah dikatakan pasrah dan berserah. Itulah tujuan daripada perikop ini.
dengan adanya badai yang sangat besar, membuat kita tidak bisa mengontrolnya, maka di situ kita kembali kepada Tuhan. Karena segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan. Maka di dalam Mazmur pasal 46 ayat 3, ya, segala bumi bergoyang, badai yang mengamuk, ya, berguncang laut, dan juga gunung-gunung tenggelam, dan bukit-bukit bergetar. Tuhan mengatakan, jangan takut. Tuhan ada di dalamnya. Nah, sekarang kita melihat dalam tujuan tersebut, ya. Kalau ketika para murid menghadapi badai waktu bersama dengan Yesus, ya, ada kekhawatiran pada mereka. Ya, ada kekhawatiran. Maka dikatakan dalam Matius pasal 8 ayat 26, ya. Mengapa kalian takut? Ini kata Yesus. Mengapa kalian takut? Jadi menghadapi badai begitu besar, mengapa takut? Katanya. Nah, Yesus berdiri, ya, dan membentak angin dan danau itu, lalu danau menjadi terang. Jadi Yesus mengatakan, mengapa kalian takut? Kata Yesus, kalian kurang percaya kepadaku. Jadi adanya, padahal Yesus berada di dalam perahu. Begitu saja murid-murid takut. Apalagi kalau Yesus tidak berada di dalam mereka, sudah naik ke surga. Nah, disinilah Yesus mengatakan kurang percaya. Harus dikuatkan dengan iman percaya. Walaupun tidak ada Yesus bersama kita, tapi Dia sudah mengirimkan Roh Kudus, Roh Allah, Roh penolong. Tidak ada alasan bagi kita untuk takut dalam menjalankan kehidupan sehari. Walaupun Yesus sudah naik ke surga dan tidak bersama-sama lagi dengan kita, karena Roh Kudus membantu kita. Nah, Paulus, ya, meskipun berada dalam keadaan bahaya yang sangat besar, ya, tetapi percaya kepada Tuhan dalam situasi hidup kita. Terkadang kita juga mau melepaskan kontrol dan menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan yang memiliki rencana dan pengendalian yang lebih baik. Jadi apabila sudah mulai bergeser dari kontrol kita menjadi uncontrol, disitulah kita menyerahkan semuanya, segalanya kepada Tuhan. Maka di dalam ilmu manajemen dikatakan, kalau ada direct control yang bisa kita kontrol langsung, yang kita rubah adalah behavior atau perilaku kita. Bagaimana perilaku kita? Kalau kita bisa direct control, bisa kita kontrol langsung, kita rubah perilaku. Artinya selalu persuasif menghadapi situasi sehingga bisa beradaptasi dengan masalah yang ada yang kita hadapi. Kemudian indirect control. Kita tidak bisa mengontrol langsung. Indirect control. Tapi kita perlu berhubungan. Disinilah kita pakai metode pengaruh. Siapa yang berpengaruh, yang bisa mengontrol tersebut? Di situ kita mohon. Sama seperti kejadian ini. Apabila kita sudah bisa tidak mampu menyelesaikannya, maka yang kita minta pengaruhnya adalah Tuhan. Maka tadi dalam Mazmur pasal 50 ayat 15, berserulah kepadaku pada saat kamu kesesakan. Saya akan lepaskan dan kamu akan memuji aku. Itulah pada saat indirect control. Namun di dunia pun, dalam keluarga, ini bisa kita pakai metode pengaruh. Misalnya, saya berhubungan dengan si A, tapi dia tidak pernah berhubungan dengan saya dan bahkan kurang kenal. Kemudian ada saya kenal, saya berbesan dengan si B, ya. Nah, si B ini saya bilang, tolong telepon si A, saya mau berhubungan dengan dia. Akhirnya ditelepon, akhirnya saya masuk
diterima dengan baik, bahkan dijamu besar-besaran. Itulah direct control, kita pakai metode pengaruh. Siapa yang berpengaruh? Dalam hari ini bisa Tuhan, bisa manusia yang bisa kita gunakan, ya. Jadi dalam indirect control, untuk memakai metode pengaruh bisa kita pakai Tuhan dan manusia. Namun apabila dalam uncontrol, yang tidak bisa kita kendalikan, siapa yang kita pakai? Hanya Tuhan yang bisa kita andalkan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi tadi tahapan-tahapannya: direct control, rubah perilaku, ya, behavior. Indirect control, metode pengaruh, bisa menggunakan Tuhan dan juga manusia. Tapi uncontrol, merubah sikap, attitude, dan hanya Tuhan sebagai penolong satu-satunya yang bisa mengontrol. Apabila kita sudah uncontrol, yang tidak bisa kita kontrol, seperti Paulus menghadapi kapal terombang-ambing di tengah laut dan dibawa oleh angin kemana angin pergi, mereka tidak bisa mengendalikan. Inilah dikatakan uncontrol. Dan di dalam situasi tersebut Allah hadir. Nah, apa salahnya kita berseru kepada Dia bahwa Dia akan membantu kita dalam situasi tersebut. Itulah yang tujuan daripada ayat ini. Kalau direct control, kita robah, artinya kita robah perilaku kita. Indirect control, kita pakai metode pengaruh manusia dan Tuhan. Uncontrol, hanya kita pakai Tuhan sebagai penyelesaian masalah. Nah, sekarang kita masuk dalam poin ketiga, yaitu apa pesan moral daripada perikop ini. Pesan moralnya adalah pentingnya penyerahan diri kepada Tuhan dalam situasi yang sulit dan tidak terkendali. Nah, jadi dalam situasi sulit dan tidak terkendali, perlu memakai Tuhan sebagai mengatasi masalah. Itulah pesan moral. Nah, kemudian di dalam ayat ini, Paulus dan para penumpang menghadapi badai yang kuat, semua usaha sia-sia, dan membawa kapal di mana kemauan daripada angin. Dalam hal tersebut, di sini kalau kita melihat dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7 dan juga Filipi 4 ayat 6 dengan 7. Kita serahkanlah segala kekhawatiran kita kepada Allah, sebab Ia yang memperdulikan kita. Segala kekhawatiran kita serahkan kepada Tuhan. Bahkan dalam ayat 7 Filipi 4 ayat 7 dikatakan, damai sejahtera Allah bisa melampaui segala alam dan pikiran kita, memberikan terbaik bagi kita apabila segala kekhawatiran kita serahkan kepada Tuhan. Seperti Paulus menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan apa yang terjadi pada mereka, sehingga malaikat langsung menyampaikan kepada Paulus, kamu selamat, dan juga penumpangnya. Itulah yang bisa kita lihat pesan moral daripada perikop ini. Jadi ayat ini sangat penting dalam penyerahan diri, seperti Paulus menghadapi badai yang membuatkan dia terombang-ambing. Dan di sini supaya tetap teguh iman, percaya kepada Tuhan dalam hal menyelesaikan masalah di saat kita tersesat. Bukan putus asa, tetapi tetap semangat apa yang dijalankan. Sekarang kita melihat dalam implementasi, apa penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dari perikop ini. Dengan badai yang kuat,
terombang-ambing dan lepas kontrol, dan salah satunya adalah penyerahan diri. Bagaimana implementasinya? Implementasinya adalah dapat dipahami sebagai ajakan untuk menyerahkan kendali kepada Tuhan ketika menghadapi situasi yang tidak bisa dikendalikan, uncontrolled. Jadi dalam implementasi, dalam setiap situasi yang sulit kita kendalikan, yang tidak bisa kita kontrol, disitulah kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan dengan tulus dan dengan rendah hati. Nah, dan apa paradigma yang kita lihat dalam situasi tersebut? Ya, apabila uncontrolled, sikap, paradigma, attitude harus masuk dalam benak kita, kerangka berpikir kita. Bagaimana paradigma kita? Paradigma kita adalah bahwa semua adalah ciptaan Tuhan. Baik angin, baik laut, maupun gunung, dan baik dia dalam bergoyang-goyang, itu semua adalah kehendak Tuhan. Dengan demikian, itu adalah uncontrol kita. Maka disitulah pergeseran itu menjadi kita serahkan kepada Tuhan. Disinilah kita berserah dan pasrah kepada Tuhan. Berserah dan pasrah bukan berarti putus asa, tapi kita mengandalkan Tuhan dalam situasi yang sulit. Sesuai dengan Mazmur pasal 50 ayat 15. Berserulah kepada Tuhan dalam situasi kesusahan, supaya Dia menolong kita, dan kita pasti akan memuji dan memuliakan Dia. Contoh seperti Daud mengalami beberapa banyak tantangan dari Saul dan dari anak kandung sendiri, ya, Absalom, dan juga dalam situasi anaknya meninggal, ya, dari Betseba. Tapi dia tetap bisa recover karena dia sudah menyatakan dalam Mazmur pasal 23 ayat 6, ya, kebajikan dan kemurahan mengikuti hidup saya seumur hidup, bukan sesaat, seumur hidup. Kebajikan dan kemurahan mengikuti dia. Kemudian dia mengatakan, saya diam dan berada di rumah Tuhan sepanjang masa. Di rumah Tuhan, itulah dirinya sendiri sudah dijadikan menjadi rumah Tuhan. Artinya dalam diri kita ini, kalau kita menganggap diri kita sebagai rumah Tuhan, maka kita menjaga kehadiran Tuhan di dalam diri kita untuk kita berbuat sesuai dengan kehendaknya. Itulah implementasi daripada ayat ini. Apabila kita menganggap bahwa diri kita adalah rumah Tuhan, maka perilaku dan sikap kita seperti tadi. Direct control, robah behavior. Undirect control, robah metode pengaruh, berlindung dan meminta bantuan kepada manusia dan juga Tuhan. Tapi uncontrol, robah sikap dan attitude untuk menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Itulah firman Tuhan pada pagi ini. Semoga kita semua bisa memahaminya, terutama dalam situasi uncontrol, lepas kendali. Itu hanya kita serahkan kepada Tuhan. Baik dalam situasi kita sakit pun, itu uncontrol kita. Ya, pada saat kita mau dioperasi atau dipasang ring atau operasi ginjal segala macam, uncontrol. Disitulah pergeseran itu berubah menjadi kuasa dan kendali Tuhan. Mari kita selalu mengandalkan Tuhan dalam situasi apapun. Amin. Tuhan memberkati.